Shalom dan selamat berbakti kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini merupakan minggu yang ketiga kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya ini akan berterusan untuk beberapa minggu lagi, karena perintah kawalan pergerakan ini telah dilanjutkan sehingga 14 hari bulan April nanti. Doa saya dan harapan saya semoga semua jemaat Tuhan berada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang damai di bawah pimpinan kuasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendapat angka bahwa seramai 600.835 orang telah dijangkiti virus ini di seluruh dunia. Dan daripada angka itu seramai 27.417 orang telah mati akibat virus ini. Saudara, ini merupakan satu angka yang cukup besar. Maka ada keperluan untuk kita untuk tetap tinggal di rumah. Ada keperluan untuk kita tetap terus berada di rumah kita dan tidak keluar kemana-mana. Ada keperluan untuk kita mengawal pergerakan kita, saudara. Berada di luar itu berarti kita mendedahkan kehidupan kita kepada bahaya, saudara. Nah, dalam Alkitab, saudara, ada beberapa cerita di mana murid-murid Tuhan juga terpaksa mengurungkan diri, mengawal diri, dan mengawal pergerakan mereka. Karena jika mereka berada di luar, ada bahaya yang sedang menanti mereka. Nah, saudara, mari saya baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 hingga ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian: ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembus si mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ayat yang ke-24, saudara. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Saudara, ada sedikit persamaan yang kita hadapi dengan apa yang murid-murid Yesus hadapi, saudara. Makanya saya mengambil tema khotbah pada pagi hari ini, saya mau katakan sebagai berkat di sebalik kawalan. Kita sekarang sedang mengalami kawalan pergerakan. Kita berdiam diri di rumah. Mungkin ada yang berkata, "Oh Padri, saya sudah bosan, saya sudah merasa boring dan tidak tahu apa yang ingin saya lakukan." Saudara, tapi dengar sini baik-baik. Saya ingin katakan bahwa ada berkat di sebalik kawalan pergerakan ini. Karena saya yakin percaya ada cara Tuhan tersendiri untuk membina institusi keluarga. Ada cara Tuhan untuk menguatkan kita pada waktu kita berada di rumah. Mari kita lihat bagaimana situasi yang dihadapi oleh murid-murid Yesus pada waktu ini. Kita tahu, saudara, pada waktu itu, saudara, Yesus baru saja disalibkan. Dan Yesus telah bangkit dan kuburnya kosong. Dan orang-orang Yahudi berusaha mencari murid-murid Yesus pada waktu itu. Makanya, saudara, ada keperluan untuk murid-murid Yesus mengawal pergerakan mereka supaya tidak kelihatan. Karena apabila mereka berada di luar, nyawa mereka pasti akan terancam. Maka dalam ayat ini mereka berkumpul di sebuah rumah. Mereka, kalau saya boleh katakan seperti ini, mereka kuarantin diri mereka sendiri di dalam rumah. Mereka mengawal pergerakan mereka karena keselamatan di luar tidak terjamin.
Bukankah ini yang kita alami saat ini, situasi yang kita alami saat ini? Kalau kita berada di luar, saudara, itu mungkin boleh menjejaskan keselamatan saudara dan saya, saudara. Murid-murid Yesus berada di rumah. Cuma situasinya murid-murid Yesus takut karena orang Yahudi sedang mencari mereka. Tapi dalam situasi kita, saudara, berada di rumah bukan berarti kita takut. Tapi saudara, ini merupakan satu langkah berjaga-jaga, berwaspada karena keselamatan tidak terjamin. Maksudnya nyawa kita terancam apabila kita berada di luar kawasan rumah kita masing-masing. Makanya saudara, ada keperluan, saudara. Ada keperluan untuk kita terus tinggal. Ada keperluan untuk kita terus berada dalam lingkungan keluarga kita masing-masing. Nah, bagian yang kedua yang saya ingin sampaikan di sini. Pada waktu itu, Yesus datang dan Yesus mulai memberikan kekuatan kepada murid-muridnya. Dalam ayat ini ada 2 kali Yesus berkata shalom, damai sejahtera. Saudara berada di rumah, saudara. Sungguh pun dalam ketakutan murid-murid Yesus pada waktu ini, Yesus hadir. Dan Yesus memberikan kekuatan kepada murid-murid mereka. Bahkan saya mau katakan dalam ayat yang ke-12, Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Murid-murid Yesus itu diberikan kekuatan melalui pemberian Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan saya mau katakan ini terjadi di rumah. Ini terjadi pada waktu mereka mengawal pergerakan mereka. Ini terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama di rumah dan tidak keluar dari rumah mereka masing-masing. Nah, saya mau katakan saudara pada pagi hari ini merupakan berkat. Pada waktu kita berkumpul bersama-sama di rumah, saya mendorong untuk setiap kita, saudara, mari ambil waktu, ambil masa untuk kita bersekutu bersama, bersekutu dengan keluarga kita, bersekutu dengan anak-anak kita. Dan saya yakin percaya ini merupakan salah satu cara Tuhan supaya menguatkan institusi keluarga kita masing-masing. Dan saya mau katakan itu tidak terjadi bila kita keluar. Dan saya mau katakan ada berkat di sebalik kawalan pergerakan ini, saudara. Yesus boleh hadir, Yesus boleh datang, dan Yesus boleh berikan shalom, damai sejahtera kepada kita. Yesus boleh memberikan kuasa Roh Kudusnya kepada kita apabila kita benar-benar mengadakan persekutuan ibadah kita bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Jemaat saudara, jemaat Tuhan, saya dorong saudara, mari kita berkumpul bersama dengan keluarga kita. Jangan lepaskan peluang ini. Saya percaya pasti ada rencana Tuhan, pasti ada berkat Tuhan di sebalik segala sesuatu yang kita alami ini. Bahkan saya mau katakan ada rencana Tuhan di sebalik kawalan pergerakan ini. Tuhan mau supaya kita berada di rumah, membuat persekutuan bersama dengan keluarga, membina mezbah pujian, membina mezbah doa bersama dengan keluarga kita. Saya mendorong jemaat Tuhan, mari kita lakukan. Namun saudara, ada yang bagian ketiga dalam petikan ini yang saya membaca ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata yang demikian, ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Nah, firman Tuhan berkata, ketika Yesus datang, Thomas tidak ada. Dengan arti kata lain, waktu yang sepatutnya murid-muridnya berkumpul karena ada kawalan tertentu, karena keselamatan mereka, nyawa mereka terancam ketika mereka berada di luar, Thomas tidak ada, saudara. Dengan arti kata lain, Thomas berada di luar rumah pada waktu itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya mau katakan seperti ini. Thomas, dia terlepas peluang ini. Dia terlepas peluang untuk menerima shalom, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan Thomas terlepas pemberian, pencurahan, pemberian Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya yang lain. Saudara, mari tetap setia di rumah. Mungkin kalau ada di antara saudara yang hadir pada yang melihat video ini yang berkata, oh saya sudah bosan berada di rumah, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan karena sudah berada beberapa minggu di rumah, beberapa hari di rumah, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya ingin berdoa bagi kamu, saudara.
saya akan berdoa bagi kamu. Saya berdoa supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas saudara. Yang penting saudara, mari kita ambil masa dan waktu ini untuk bersekutu bersama-sama. Sekali saya mau katakan, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana di sebalik kawalan pergerakan ini. Saya mendorong jemaat Tuhan, mari bersekutu bersama-sama. Mari kita ambil waktu ini untuk senantiasa berada di rumah, mengambil waktu untuk bersekutu bersama dengan keluarga kita, bersama dengan anak-anak kita. Dan saya yakin percaya Tuhan hadir dalam persekutuan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami tahu Tuhan, berada di rumah bagi setengah orang itu membosankan. Bagi setengah orang terkurung di rumah itu merupakan perkara yang cukup membosankan. Tapi Tuhan, apabila kami belajar kembali kebenaran firman Tuhan, ternyata Tuhan, Engkau juga boleh hadir dalam keluarga kami, di dalam rumah kami, bukan saja di dalam gereja. Dan saya berdoa Tuhan, bagi semua yang mendengar, yang melihat video ini, keluarga-keluarga, kuatkan mereka Tuhan, hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Pada waktu mereka berdoa dalam keluarga mereka, berdoa dengan keluarga, dengan anak dan istri dan keluarga mereka masing-masing. Saya berdoa Tuhan saat ini Bapa, Engkau hadir, Engkau berikan shalom, damai, Engkau berikan kekuatan, dan Engkau hembuskan Roh Kudus-Mu kepada mereka. Dan itu merupakan pengalaman yang sangat indah, pengalaman yang sangat luar biasa yang mereka alami ketika mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, saya berdoa bagi mereka yang mendengar dan melihat video ini, jamah Tuhan. Saya berdoa bagi semua ketua-ketua keluarga, para bapak-bapak yang akan mengetuai keluarga mereka untuk melakukan ibadah. Tuhan, saya mohon kepadamu, jamah mereka. Saya yakin percaya pada waktu-waktu ini Tuhan ada rencana untuk memulihkan kembali mezbah doa, mezbah pujian, dan memulihkan institusi keluarga yang Tuhan ingin lakukan dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Berkati semua yang telah mendengar dan berdoa hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, sekali lagi saya katakan, mari tetap tinggal kuat, berada di rumah, bersekutu bersama-sama dengan keluarga kita. Semoga Tuhan memberkati.